Halo, kembali lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini akan flashback kembali ya. Kita akan mencoba mengulas kembali tentang masa kelam kripto pada tahun 2021, di mana USDT dan juga Terra Luna runtuh dan juga FTT milik FTX. Nah, Terra Luna dan juga USDC itu adalah sebuah koin yang dimiliki oleh Do Kwon sebagai pendiri Terraform Lab. Kalau kalian lihat, ini adalah foto orangnya. Yang waktu itu Luna dan juga USDC jatuh secara bersamaan karena memang dua koin ini, satu koin untuk cashfish, satu lagi adalah stable coin. Dua-duanya menggunakan metode saling cungkat-cungkit, di mana jika USDC harganya turun, maka dia akan ditopang menggunakan Luna. Jika Luna turun, nanti akan ditopang menggunakan USDC. Jadi seperti itu. Jadi namanya stable coin, biasanya kalau stable coin jumlahnya 1 juta koin dengan dipasak $1, harusnya ada uang yang menjadi backup di balik stable coin ini. Tapi khusus untuk USDC itu tidak. Jadi menggunakan sistem algoritmik yang dibuat oleh Terraform Lab milik Do Kwon yang pada akhirnya hancur dan sekarang ini sedang menghadapi gugatan dari SEC. Nah, yang kedua adalah exchange. Ya, ini adalah jadi foto, itu adalah Sam Bankman-Fried. Dia pemilik dari FTX Exchange, termasuk juga FTT sebagai koinnya. Ya, dia itu bukan karena masalah apa, tapi karena masalah dia itu kayak bank rush gitu ya, jadi tarik besar-besaran, sama juga FTX ini ditarik besar-besaran dalam waktu yang bersamaan, maka akhirnya dia runtuh. Padahal sebenarnya kalau memang FTX sebagai exchange tidak menyalahgunakan aset, mau ditarik bersamaan dalam satu waktu kan harusnya tidak ada masalah. Karena memang exchange itu bukannya bank yang mana dia berhak untuk mengelola aset pelanggannya, baik asetnya maupun duitnya gitu ya. Jadi kalau kita membeli di exchange, misalkan kita masukkan uang ke exchange, kita beli Bitcoin kah, PP kah, Shiba kah, dan lain-lain itu, kita itu menitipkan aset kita di sana. Umumnya seperti itu karena mudah gitu ya. Tinggal depo, belikan suatu aset, kemudian kita simpan di sana, nunggu beberapa waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Itu setelah naik kita jual, kemudian di withdraw duitnya. Itu kan cara yang paling mudah. Tetapi yang terjadi adalah FTX atau si Sam Bankman, apa itu namanya di sini nih, Sam Bankman-Fried atau SBF lah mudahnya, itu menyalahgunakan aset yang dititipkan. Jadi aset pelanggannya itu yang dititipkan itu disalahgunakan. Bahkan menurut tuntutannya itu sama juga ya, pada akhirnya jatuh dan sekarang sedang menghadapi tuntutan dari SEC. Oke, kita akan coba melihat tuntutan resminya. Ini di sini adalah tuntutan resmi dari Securities and Exchange Commission atau SEC yang dari Amerika. Ini adalah case-nya, di mana nomor case-nya adalah 123 CV 013646 dokumen 1 yang diterbitkan pada 02/16/2003. Ini adalah halaman 1 dari 55 halaman. Jadi kalau kalian baca, kalian bisa download di webnya SEC, atau silahkan nanti kalian download, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Kalian bisa baca karena ini adalah bahasa hukum
Jadi kalau diterjemahkan agak-agak aneh, tetapi kalian bisa, paling tidak bisa mengerti garis besarnya seperti itu. Nah, ini plaintiff, penggugatnya adalah Securities and Exchange Commission, kemudian tergugatnya adalah Terraform Lab dan Do Kwon. Ini untuk yang Do Kwon tadi yang pertama. Nah, ini ada komplainnya apa, kemudian ada summary-nya. Di sini ada 9 ya, ada 9 tuntutan di sana. Kalian bisa baca sebetulnya pelan-pelan satu persatu gitu ya. Ada tuntutan resmi yang mana sampai sekarang juga belum bisa dituntutkan gitu ya, karena memang si Do Kwon ini sekarang sedang di penjara gara-gara kasus pemalsuan paspor ya, di negara apa ya kemarin sebentar. Nah, Do Kwon ditangkap di Montenegro, Eropa Selatan, setelah jadi buronan selama berbulan-bulan ya karena kasus ini ya. Jadi Korea Selatan dan juga Amerika itu mengajukan ekstradisi untuk Do Kwon ya, sama-sama mau dituntut lah ya. Jadi dua negara yang sudah betul-betul menuntut dan minta ekstradisi. Tapi sekarang sudah mereka Do Kwon itu diputus penjara 4 bulan oleh pemerintah Montenegro, seperti itu. Tapi nanti pasti setelah dia keluar pun nanti akan diburu kembali oleh Amerika dan juga Korea Selatan. Karena Amerika biasanya melindungi warganya dengan cara demikian ya, karena rugi guys, karena merugikan warganya maka dituntut. Tapi kalau nggak merugikan ya nggak ini juga gitu ya. Tapi SEC juga mulai mencoba menerapkan aturannya, terutama sekarang hari ini ada kepada Binance dan juga Coinbase gitu ya. Jadi keduanya ini sedang dituntut juga. Tapi yang agak serius adalah Binance karena termasuk pendirinya juga si CZ. Kalau Coinbase hanya masalah aturan saja, perdata dia seperti itu. Nah, bagaimana sih kehancurannya seperti apa gitu ya? Kita akan coba lihat di chart kapan hancurnya dan berapa. Oke, ini adalah data yang tercetak di sini. Ini adalah Luna. Itu adalah milik Terraform Lab atau milik Do Kwon. Yang kedua ini adalah Bitcoin, kemudian ini adalah FTX punya SBF. Ya, dari FTX yang runtuh, dia koinnya bernama FTT. Itu terjadi keruntuhan juga. Kita akan coba lihat sebentar. Nah, sebetulnya mana yang duluan? Apakah FTX dulu yang hancur atau Terra Luna gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat di sini, sebetulnya apakah dengan sengaja atau karena disengajakan atau karena apa gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat data di sini pada halving, setelah halving itu di Februari 2021, Bitcoin itu naik lah ya di sini. Kalau kalian lihat di sini Bitcoin di sini naik mencapai ATH-nya di 63.000 US dollar. Nah, termasuk juga si FTX juga naik sebesar ini, setinggi ini ya. Bulan yang sama itu naik ke 59 dolar. Sementara untuk Luna itu kecil saja. Jadi pada saat yang sama dia dari harga 0,6 atau 1 dolaran dia melonjak juga sih ya sampai ke 18 dolar. Nah, kemudian dia mulai runtuh, yang kedua diruntuh lagi termasuk Bitcoin dari 64.000 dia turun menjadi 32.000 dalam waktu 2 bulanan karena kita menggunakan ini satu candle 1 bulan ya. Jadi ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Berapa nih? Dari puncaknya sini. Ini 1 bulan nih, bulan Maret, April, kemudian Mei,
dia runtuh di sini sampai Juli sudah merangkak naik lagi dan menuju ATH kedua. ATH kedua untuk Bitcoin lebih lambat dibanding yang FTT. FTT sebenarnya sudah naik duluan di sini di bulan September 2021, itu dia sempat menyentuh angka $83. Sementara Bitcoin menaik pada bulan berikutnya. Bulan berikutnya Bitcoin menuju ke ATH baru yaitu di 66, bahkan sampai di bulan kemudian dia menuju 68.500. Nah, sementara untuk Luna itu belum naik, guys. Belum naik ya. Artinya dia masih belum di sini. Dia baru naik tapi belum mencapai ATH. Nah, ATH-nya si Terra Luna itu adalah pada ini dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April. Dia tetap tinggi sampai bulan April, di mana untuk Bitcoin dan juga FTX dan juga yang lain-lain itu sudah mulai ada crypto winter. Sebetulnya itu pergerakan normal, tidak ada masalah karena awal-awal juga nggak ada masalah gitu ya, antara FTX juga nggak ada masalah, Bitcoin naik, dia ikut naik, yang ini juga ikut naik ya, standar. Kemudian dia mulai turun, yaitu penurunan yang normal, crypto biasa ya. Setelah halving, pasti setelah ATH dia akan turun. Itu juga hal biasa normal. Tapi menjadi tidak normal pada saat bulan April, si Bitcoin juga terus turun, dan pada akhirnya si Luna pada bulan Mei 2022 dari $72 sampai betul-betul 0. Jadi menjadi 0, runtuhnya guys ya. Jadi itu betul-betul runtuh dari awalnya $117, 118-an gitu ya, kemudian dia jatuh ke 0 dan tidak berharga sama sekali. Termasuk juga USDC-nya, stable coin-nya, dari pasak $1 dia juga terjun ke 0,000 sekian gitu ya. Jadi kedua koinnya hancur. Nah, untuk bulan ini seperti itu. Nah, kemudian berlanjut. Jadi setelah Terra Luna itu runtuh, si Bitcoin tetap turun seperti biasa, normal gitu ya. Dia juga turun ke sini normal. Tiba-tiba pada bulan November 2022 si FTX, FTT mulai ada bank rush kalau di perbankan ya. Jadi ini crypto rush. Jadi mereka menarik aset secara besar-besaran secara bersamaan. Jadi dalam waktu 1 bulan ini runtuh dari $26 sampai tinggal nyisa ke $0,8. Jadi betul-betul tidak berharga turunnya, anjlok betul-betul habis gitu ya. Nah, disitulah dua isu, dua masalah di sana. Walaupun secara ini berbeda kasus. Kalau si Terraform Lab melalui Terra Luna itu hancur karena protokol memang demikian. Protokolnya karena jungkat-jungkit antara USD dan Luna, dia tidak mampu menahan penurunan yang tajam. Itu ya, kan ada penurunan tajam dari sini, dari ATH-nya Bitcoin, kemudian dia turun, itu dia tidak tahan terhadap penurunannya dikarenakan ada penyalahgunaan dari aset yang ada, seperti itu. Karena Terraform Lab ini setiap koinnya, asetnya itu yang dia pakai untuk naik dan turun, dia
terus berkampanye, kemudian meminta investor untuk membeli dan lain sebagainya, itu banyak digunakan untuk hal-hal pribadi, kemudian juga untuk pengembangan di Terraform Lab dan lain-lain menjadi disalahgunakan. Padahal dia memang bukan exchange, tetapi si Terraform Lab ini, si Do-Kwon ini secara langsung menawarkan sebuah investasi, artinya menggait investor besar termasuk institusi. Jadi dia tertarik, dia akan investasi di Terra, kemudian uang mereka itu disalahgunakan, tidak dibayarkan lah, seperti itu, sesuai yang dijanjikan untuk komisi 19-20%. Sementara kalau FTX itu adalah exchange, sama seperti Binance, Coinbase, Indodax, Crypto dan lain-lain, di mana orang itu membeli aset di sana. Dia membeli kemudian titipkan. Tapi secara prinsip adalah sama. SBF menggunakan aset milik pelanggannya. Tapi lebih kepada retail dan institusi yang membeli secara langsung. Sementara kalau Terra itu memang Do-Kwon yang secara bisnis mereka itu menawarkan sebuah investasi, menawarkan proyeknya lah gitu ya. Jadi investasi kepada perusahaannya, bukan investasi kayak kita membeli FTX, membeli Luna gitu ya. Waktu itu kan Luna, Terra Luna, membeli Luna dan membeli USDC. Tapi tentu saja karena memang Terra dijual juga di exchange seluruh dunia, otomatis setiap pelanggan yang membeli Terra dan juga USDC itu sama-sama rugi, bahkan kehilangan asetnya sama sekali, karena memang kejatuhannya ini kejatuhan yang tidak normal. Jadi jatuhnya itu bukan karena crypto winter, tapi karena memang ada penyalahgunaan. Sementara kalau yang lain-lain seperti kayak Bitcoin, kalau kalian lihat dibandingkan Bitcoin dan koin-koin lain itu turun karena memang siklus. Itu adalah siklus standar dari sebuah kripto yang jadi selama 4 tahunan gitu ya. Setiap 4 tahun setiap ada halving dari 2012, 2016, 2020, dan mungkin akan terjadi nanti di 2024 naik lagi jauh di atas ATH, kemudian juga dia akan runtuh kembali. Dia sudah siklusnya sudah seperti itu, terbukti dari koin yang sudah ada. Pertama adalah Bitcoin, kemudian ada juga Dogecoin juga sama. Jadi dia yang ini ya, Dogecoin juga sama, yang ini yang atas juga sama koinnya. Kalau kita melihat dari tahun dulu juga sama juga gitu ya. Dia sudah mengalami 2 kali halving. Kemudian juga ada Ethereum, karena yang lama-lama ini yang tidak bisa kita jadikan contoh untuk perbandingan, itu juga berada pada Ethereum, Dogecoin dan juga Bitcoin, karena mereka mengalami 3 kali halving dan secara kemiripan itu adalah sama. Jadi seperti itu guys. Jadi tidak itu murni dari memang sebuah siklus saja, tidak jatuh karena sebuah keruntuhan atau penyalahgunaan dari aset tersebut gitu ya. Jadi kalau yang jatuhnya normal, mungkin suatu saat nanti naiknya akan normal. Tapi kalau seperti Luna, kemudian FTT, itu karena runtuh, betul-betul runtuh, dan untuk kembali lagi itu sangat berat sekali karena memang orang sudah kadung tidak percaya gitu ya. Oke, jadi update ini adalah sebuah gambaran di mana kita juga harus berhati-hati guys. Artinya exchange sekarang ini, baik yang Indonesia maupun yang global, apalagi yang global yang memang tidak terikat aturan dengan negara manapun, itu akan lebih beresiko
Misalkan ada Binance, kemudian Get.io, Maxi, dan lain-lain. Memang ada di beberapa negara itu diatur, tetapi karena dia sifatnya global, jadi sebetulnya dia tidak tunduk kepada aturan negara manapun. Kalau yang Indonesia sudah pasti di bawah pengawasan Bapepti di negara kita. Setidaknya exchange ini diatur. Tapi biar bagaimanapun kita tahu sendirilah di negara kita gitu ya, aturan ada, cuman pengawasan dan juga implementasinya kurang gitu ya. Kadang-kadang aturan sudah ada, begitu melanggar ya di bawah meja seperti itu. Kita tetap kita masih belum begitu 100% lah untuk hal itu, karena memang terjadi di banyak tempat, di umum di kita. Jadi tetap kita harus, tidak boleh juga kita meyakini 100% apa yang kita anggap paling aman gitu ya. Tapi setidak-tidaknya begini guys, setidak-tidaknya kalau ada masalah gitu, setidak-tidaknya negara nanti bisa ikut membantu. Misalkan dari sekian banyak exchange gitu ya di Indonesia yang sudah di bawah pengawasan Bapepti, paling tidak misalkan kita nitipkan uang di Indodax, di toko kripto, Nano, Kira, Peluang, itu udah banyak gitu ya. Misalkan kita di sana tiba-tiba mereka ini bangkrut atau menyalahgunakan aset kita, setidaknya negara akan mengejar mereka gitu ya, bisa dikejar. Tapi kalau kita di Binance kah, di Maxi, di Dodak dan lain-lain, bagaimana negara kita mengejar? Negara kita tidak bisa membantu. Kita bukan Amerika. Amerika itu adalah negara superpower di mana dia bisa mengejar siapapun, menuntut apapun, dan bisa menghukum siapapun. Sama seperti kasus Cici dan juga Dokon itu di luar Amerika. Kalau SBF memang orang Amerika, oke, no problem. Walaupun sebetulnya dia sudah waktu itu tinggal di sebuah negara kecil di tengah laut gitu, aduh saya lupa namanya. Itu pun bisa dibawa ke Amerika. Nanti Cici dan juga Dokwon kalau memang terbukti, dan ini pasti akan dibawa ke Amerika dan dipenjara di sana. Itu beda gitu ya. Jadi kalau orang Amerika lebih aman karena negaranya sanggup membawa siapapun yang merugikan orang Amerika. Nah, kalau Indonesia kan belum sekuat itu. Satu-satunya yang bisa kita tuntut adalah exchange yang ada di Indonesia. Kemudian jika exchange-nya bermasalah karena menyalahgunakan uang kita, aset kita, paling tidak kita bisa minta tolong kepada pemerintah untuk setidak-tidaknya mengamankan aset yang sudah ada. Walaupun biasanya namanya investasi yang sudah-sudah, sementara ini investasi apapun ya, bukan hanya kripto, investasi bodong, investasi yang sudah betul, investasi koperasi dan lain-lain yang bangkrut, yang menghilangkan duit nasabahnya itu banyak banget guys, sudah tidak terhitung lah. Itu yang jelas-jelas terekspos, yang tidak banyak sekali yang kecil-kecilan gitu ya, koperasi kecil-kecilan. Nah, negara kita biasanya kan seperti itu. Begitu sudah ada masalah baru turun gitu ya. Jadi bukan mencoba meminimalisir. Artinya audit itu selalu ada. Nah, kalau ada indikasi sudah tidak betul, ya seharusnya segera ditindak, didenda, atau suruh ngembalikin uangnya. Misalkan Indodax, aset kita, aset pelanggannya ada 1 juta, tiba-tiba di sana tinggal 500. Artinya pemerintah harus bagaimanapun caranya memastikan aset pelanggan tetap ada 1 juta di sana. Itu seperti itu adalah cara gitu ya. Nah, kita yang belum tahu dan yakin 100% adalah hal ini. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan, karena ini aset investasi yang orang bilang ini adalah berisiko tinggi, ya harusnya negara melakukan dengan benar. Paling tidak
kita tidak masalah dengan kenaikan dan penurunan. Toh kita sudah tahu resikonya. Kalau kripto naiknya cuman sedikit kayak saham, ya sudah nggak asik lagi. Orang terjun ke kripto itu bukan karena saham forex gitu ya. Sudah jelas ada forex, ada mata uang, ada juga emas, ada juga indeks dan lain-lain. Ada juga saham perusahaan yang jumlahnya ratusan juga itu kita tahu pergerakannya seperti itu. Nah, kita yang lari ke kripto memang karena pergerakannya adalah lebih fluktuatif, bisa naik dengan sangat cepat, sangat tinggi, dan bisa runtuh dengan sangat dalam. Nah, itu adalah karakter yang mana kita sebagai penggemar kripto ya itu yang dicari. Kalau kripto sudah naiknya begini, turun begini, ya apa bedanya dengan forex, apa bedanya dengan saham. Jadi kalau pergerakan kita sudah nggak ada masalah menurut kita sebagai penggemar kripto. Yang penting adalah aset yang dititipin, aset yang kita taruh di exchange tidak disalahgunakan. Itu saja sih yang perlu jaminan buat kita. Tapi sekali lagi, jaminan itu tidak selalu mulus 100%. Kalau mau aman, pindahkan aset kalian ke kripto. Ke wallet, Pindahkan kripto kalian ke wallet. Baik hot wallet maupun cold wallet. Kalau hot wallet menggunakan aplikasi di handphone. Seperti ini, salah satunya adalah crypto wallet yang menggunakan aplikasi. Jadi kita simpan menggunakan aplikasi di handphone. Ada juga nanti cold wallet. Cold wallet itu berbentuk device, ada yang kayak USB, ada kayak handphone, ada yang kayak kartu kredit, macam-macam lah. Jadi tapi itu beli. Kalau ini kan gratis gitu ya. Tapi kalau ngomong keamanan ya karena di handphone ada resiko dihack oleh orang, oleh hacker lah gitu ya. Tetapi setidak-tidaknya itu memang maling aja yang mau nyolong di rumah kita kan seperti itu. Nasib lah dari 1000 rumah yang ada di komplek kita, kok kita apes amat kita kemasukan maling lah kan seperti itu. Itu kan apes namanya. Tapi seenggak-enggaknya barang udah kita simpan di rumah, kemudian menjaga ya kita sendiri yang menjaga, kita sendiri yang mengamankan dengan cara kita. Tapi kalau kita beli kripto kayak beli emas, kita titipkan di exchange, kita tidak tahu exchange itu seperti apa hasil kita di sana gitu ya. Kalau mereka bangkrut, kalau mereka dihack juga, kalau mereka sengaja dan lain-lain untuk membawa kabur aset kita kan bisa saja terjadi gitu ya. Jadi paling enggak seperti itu. Memang agak ribet ke wallet-wallet kan, kita memang dibikin agak ribet sedikit, tetapi ya namanya pengen keamanan di ribet dikit lah. Kan cuman kita beli, kemudian kita transfer ke wallet itu kita catat, simpan dalam lemari, udah seperti itu. Nanti kalau mau jual, pindahkan dari wallet kita ke exchange manapun yang bisa di withdraw, kemudian dijual, habis dijual tarik dananya ke rekening. Jadi seperti itu saja sih, sebetulnya simple untuk jual dan beli kripto dan juga mengamankannya. Oke guys, sudah panjang banget ini ya sebenarnya update, tapi setidak-tidaknya kita waspada. Kita juga kenapa update lagi, mungkin Bitcoin sudah sampai ke 30.000, jika nanti sudah naik tinggi lebih tembus 33.000, maka dia akan bullish nanti makin tinggi, dan kita tetap harus waspada pada saat nanti runtuh kembali. Karena pada saat di titik ATH kemudian dia runtuh, akan banyak hal terjadi di sana. Sebuah aset yang besar sekali di exchange, bisa saja orang yang tadinya baik gelap mata dan menyalahgunakan aset kita. Kita harus waspada di situ. Oke, ini saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya.
Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.